warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Asma, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 1 Romawi 15 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21000124342. Hari ini saya akan melaksanakan uji coba kinerja media pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di UPT SDN 280 Pindrang di kelas 4 dengan materi sholat duha. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, coba dengarkan dulu. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Siap untuk belajar? Siap. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa pelajar. Siapa satu kelasnya? Yang kelas supaya tampil di depan. Nah, sekarang sekarang Ibu minta supaya berdiri untuk menyanyikan lagu Hiduplah Indonesia Raya.
Nah sekarang seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau lihat cek dulu siapa yang hadir, ya. Saya cek dulu siapa yang hadir. Dengarkan dulu namanya. Pawas. Hadir Bu. Aki Panela. Hadir Bu. Ani. Hadir Bu. Aki apa? Naila Syafia. Hadir apa nih? Hadir Bu. Muhammad Reza. Hadir Bu. Musfira. Hadir Bu. Nopal. Hadir Bu. Nur Alisa. Hadir Bu. Nur Alita. Hadir Bu. Nur Halisa. Hadir Bu. Nur Fadila. Nah, hadir semua. Hadir semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada penyampaian, ya. Nah sekarang, nah ini Naila. Ini saya tanya dulu Naila, kenapa selalu terlambat? Begadang. Kenapa bisa begadang? Kenapa begadang Naila? Oh kerja PR. Sampai berapa PR? Berapa nomor? 10, tapi ada 3 mata pelajaran sehingga terlambat. Kalau begitu Lela, saya minta supaya cepat ya, setelah sholat bisa langsung kerjakan tugasnya kalau ada tugas dikasih, ya. Nah, anak-anak itu tidak boleh keseringan begadang, apalagi minum minuman, ya. Nah, seperti apa itu yang dilarang? Minuman apa? Nah, lele apa lagi? Powerade. Apa sih ada? Nah, itu tidak boleh keseringan minum minuman yang beralkohol. Kalau kita minum itu, kita diwajibkan untuk sering minum air putih, ya. Gitu. Masih ada yang sering terlambat? Tidak ada lagi yang sering terlambat. Masuki pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk di pelajaran, kita mau tanya dulu, masih ingat ada berapa rukun Islam? Ada berapa? Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Masih ingat apa itu kalimat syahadat? Itu adalah persaksian, ya, persaksian bahwa kita ini adalah sebagai umat Islam. Kemudian rukun Islam yang kedua, siapa yang tahu? Rukun Islam yang kedua siapa? Sholat. Sholat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Berapa kali itu dilaksanakan sholat sehari semalam? 5 kali. 5. Setelah sholat apa lagi? Apa itu yang biasa dilaksanakan baru-baru ini? Sebulan? Siapa? Naila. Begadang terus tapi akhirnya bisa juga. Ya? Setelah puasa apa? Kalau mau lebaran orang ada yang biasa mau makan masjid. Apa? Oke, zakat. Dan yang terakhir apa? Musimnya sekarang? Naik haji bagi orang yang mampu. Nah, tapi sekarang kita belajar tentang
Sholat duha, ya. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah muakkad, ya. Itu sholat duha itu termasuk sholat sunnah muakkad, ya. Tuh, kalau sholat sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala. Dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala. Dosa. Nah, itu kalau sholat sunnah, ya. Bedakan sholat sunnah dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, kalau sholat wajib apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu perbedaannya, ya. Tuh. Nah, sekarang kita ulangi sholat duha tadi, ya. Sholat duha itu dikerjakan berapa rakaat? Ada yang tahu? Hah? Dikerjakan dua. Biasa juga dikerjakan 4 rakaat. Biasa 6, 8, 10, 12. Tapi minimal 6, 8, 10, 12. Tapi minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, ya. Itu minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Nah, sekarang kita masuk di tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha yang pertama adalah apa? Nah, niat kita melaksanakan sholat duha berarti niatnya, ya. Itu kalau muncul di dalam hati berarti kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat duha ini. Jadi sekarang yang pertama adalah niat. Ada yang tahu niatnya? Coba dengarkan dulu, ya. Saya bacakan. Usalli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilan qiblati dua rakaat, ya. Itu 2 rakaat, tapi itu niatnya tadi yang saya baca. Usalli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilan qiblati bagaimana? Sudah bisa baca niatnya? Nah, itu pada saat kita membaca di akhir niat itu ada namanya Allahu Akbar. Itu adalah tata cara sholat yang kedua. Itu namanya apa namanya nih? Takbir, ya. Setelah takbir seperti sholat biasa, ya. Sholat wajib. Setelah takbir dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Masih ingat doa iftitah? Allahu Akbar, Fabila, walhamdulillah, wa subhanallahi wa tawasila. Ini wajahku wajahiyah allati tasarat samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bacaan doa kita, sama, ya, cuma niatnya yang beda. Nah, setelah doa kita dilanjutkan dengan membaca apa? Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surah pilihan. Surah pilihannya apa?
biasa, Al-Kausar, ya, Al-Kausar. Nah, yang kedua Al-Ikhlas, ya, itu. Ya, gerakannya sama dengan sholat wajib, ya, itu. Cuman 2 rakaat kita mengucapkan salam, ya, 2 rakaat. Kalau kita mau melaksanakan 4 rakaat, bisa 2 rakaat salam. Setelah itu berdiri, berdiri lagi, ambil 2 rakaat, ya, sama dengan gerakan yang tadi. Sama gerakannya, cuman bacaannya lagi yang tadi surah Al-Yusuf, ya, tuh. Nah, sekarang kalau sudah itu, nah sekarang keutamaan sholat sunnah. Apa keutamanya sholat sunnah? Hah? Apa keutamaannya? Mempermudah rezeki. Sholat dua itu diyakini dapat menjadi jalan orang untuk melancarkan rezekinya. Tahu namanya rezeki? Nah, tahu namanya rezeki? Tahu. Apa itu? Siapa tahu? Coba. Ada yang tahu? Nah, tinggal saja bilang rezeki. Itu rezeki, ada nama-namanya dibilang rezeki, tapi tidak tahu apa itu jalannya. Enggak, rezeki bisa ada. Nah, itu ada jalannya, ya. Contohnya kita punya orang tua kita pergi ke sawah misalnya untuk apa? Pergi ke sawah, ya, untuk menanam padi sehingga hasil padi nanti berhasil, itu dijual menjadi uang, ya. Itu uangnya dipakai untuk sekolah, ya. Nah, manfaatnya sholat duha apa? Hah? Sudah? Kemudian tadi sebagai bentuk syukur, yaitu mengerjakan sholat duha merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa di situ? Cara. Cara niat sholat duha. Apa yang ketiga? Yang ketiga tadi, Kiki apa itu? Masih yang tadinya, ya. Itu yang ketiga adalah menjadikan menjadi pengganti sedekah. Tuh. Yang keempat adalah memohon ampun dan membangun rumah di surga. Tuh. Bagaimana debat tentang sholat duha? Kalau disuruh misalnya praktek bisa? 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 Nah, masih bisa? Tadi kita ulangi dulu. Tadi niat sholat sudah dipahami. Niat sholat duha bisa semua. Ada yang bisa, coba dengan caranya. Ada yang apa? Ya, baca niat sholat duha. Oke, dapat 100. Ada masih ada yang bisa? Hah? Nopal? Perhatikan anak, karena tadi sudah kita pelajari tentang sholat duha, ya. Sudah dipelajari semua tentang sholat duha, dengan pengertiannya, bagaimana niatnya, berapa rakaat, minimal berapa rakaat yang harus kita laksanakan
Perhatikan nama dan kelasnya. Nama dan kelasnya. Coba dicatat dulu. Masing-masing. Ini Naila, jangan berdarah supaya tidak berdarah nanti, nah. Jangan berdarah nanti, nah. Dibaca-baca ya, dibaca-baca. Baca-baca itu soalnya dibaca 2-3 kali baru dikerja. Perhatikan soalnya mau di apa itu. Ada yang bisa kerja? Nah, coba perhatikan dulu. Sholat 2 itu termasuk jenis sholat apa? Sunnah. Termasuk sholat 2 apa itu? Ada yang tidak dipahami di situ? Bisa? Bisa.
nanti ya. Saya pakai nanti di sebelum membaca doa pulang. Sekali lagi saya tanya, masih ada yang kurang dipahami? Saya tanya dulu, masih ada yang kurang dipahami tadi tentang sholat doa? Masih ada yang kurang dipahami? Sudah ada lagi? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Sudah? Nah, sekarang kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, marilah kita bersama-sama menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Ini saya minta kepada teman semua supaya membereskan barang-barangnya, seperti buku dikasih masuk ya. Periksa semua barangnya, apakah yang masih ada yang ketinggalan atau bagaimana. Dan simpan semua bukunya, simpan di tas. Simpan di tas. Bagaimana? Simpan sama bukunya, masih ada buku di meja saya. Nah, sekarang kita menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca doa pulang ya. Abata memberi salam. Tiga dulu. Nah, setelah pulang nanti lewat di sebelah apa? Nah, sekarang